Baik, Bapak Ibu yang dari mata Allah Subhanahu wa taala, ada satu kaedah yang pernah kami baca. 10 tahun pertama ujian dalam pernikahan itu lebih banyak ke arah pesona fisik, penampilan lahir, hal-hal yang sifatnya materi, tentang ketampanan, tentang kegagahan, tentang usia. Tetapi ujian setelah 10 tahun kedua itu lebih banyak kepada pesona jiwa. Artinya rata-rata kasus perceraian yang terjadi pada pernikahan Artinya kasus pernikahan yang terjadi pada usia pernikahan perceraian yang terjadi pada usia 1 sampai 10 tahun biasanya lebih banyak pada godaan-godaan yang sifatnya fisik. Merasa pasangannya kurang cantik, merasa pasangannya kurang menarik pada hal-hal yang sifatnya fisik. Artinya kalau kita sudah berhasil melewati 10 tahun pertama, maka bukan berarti tidak ada godaan dan ujian. Godaan itu ada walaupun minimal, namun yang ada setelah 10 tahun kedua pernikahan, godaannya lebih kepada pesona jiwa, hal-hal yang sifatnya di luar materi. Saya yakin barangkali di sini ada ibu-ibu yang mungkin, mohon maaf kalau bahasanya kurang tepat, ada yang suaminya itu secara wajah nggak bisa diampuni gitu ya, tapi nggak ada yang berpikir untuk kemudian bercerai, nggak ada yang berpikir untuk kemudian berhenti dari pernikahan hanya karena hal-hal yang sifatnya fisik tadi. Karena memang godaan kita setelah 10 tahun kedua ini lebih banyak kepada pesona jiwa. Pesona jiwa ini berbicara tentang ilmu, berbicara tentang kebijaksanaan, berbicara tentang hikmah, berbicara tentang pelayanan, kesetiaan, kemampuan memikul beban, kemampuan mengerti perasaan, menyayangi, mencintai, dan hal-hal yang barangkali bukan bersifat materi. Tentu dengan tidak mengabaikan hal-hal fisik, namun mereka yang sudah melewati 10 tahun pertama akan lebih memiliki daya tahan dalam melanjutkan pernikahannya asal perawatan atau merawat pesona jiwa ini tetap dipertahankan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan pesona jiwa dalam hal ini? Yaitu kesungguhan masing-masing pasangan untuk mengupgrade diri. Maka di antara model pernikahan itu, mungkin sudah pernah dengar ada rumah tangga ring tinju yang tiap hari berantem, ada rumah tangga kuburan yang tiap hari diem-dieman, sunyi senyap, horor dan angker. Ada model rumah tangga pasar yang selalu gaduh, ribut, teriak-teriak dan selalu transaksional. Ada rumah tangga hospital yang di situ maunya yang satu merawat, yang satu dirawat. Tetapi ada rumah tangga madrasah yang di dalamnya ada asih, asuh dan asah. Madrasah ada proses pertumbuhan, kenaikan kelas. Kita tahu kalau di dalam lembaga pendidikan dari kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3 dan seterusnya, sehingga para santri merasa tidak bosan. Gurunya pun juga tidak bosan karena berganti objek didiknya. Bayangkan kalau jadi wali kelas, mengajar santri yang sama di kelas yang sama selama 6 tahun lamanya, karena dia tidak naik kelas, pasti dua-duanya merasa bosan. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang hadir di hadapan saya, dugaan saya mayoritas sudah banyak yang di atas 10 tahun usia pernikahannya. Maka perawatan pesona jiwa ini lebih mendesak, perawatan tentang pesona jiwa lebih dibutuhkan ketimbang hal-hal yang sifatnya fisik belaka. Ya, kenapa? Kita lihat banyak sekali pasangan-pasangan yang secara fisik gagah, istrinya cantik jelita, tetapi karena tak mampu merawat pesona jiwanya, maka yang terjadi mereka merasa bosan. Tentu kalau misalnya ada pasangan mengatakan aku bosan sama kamu, itu bukan bosan karena wajahnya nggak berubah,
bukan karena kulitnya tidak berganti, bukan karena tidak melakukan operasi plastik untuk melakukan perubahan, tetapi yang dimaksud dengan kamu, aku bosan dengan kamu karena hal-hal yang sifatnya jiwa tadi. Tidak ada kemampuan untuk meningkatkan kualitas diri kita secara ilmu, secara akhlak, secara perasaan. Ini yang kemudian tidak di-upgrade. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rumah tangga madrasah, di situ semua pihak, gurunya, muridnya, termasuk kepala sekolahnya, setiap hari harus mengupgrade kemampuan dia sehingga ada perubahan. Kita tentu akan jenuh dan bosan kalau yang kita saksikan begitu-begitu saja. Begitulah dalam realitas rumah tangga, pada saat kita menyaksikan tidak ada yang berubah pada pasangan kita menuju yang lebih baik. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ibarat madrasah, maka semua guru harus mengupgrade kemampuannya, apalagi di zaman sekarang yang barangkali santri kita jauh lebih mudah untuk mengakses informasi. Kalau guru hanya bermodalkan materi yang ada, maka dia akan ditinggalkan oleh muridnya. Begitulah suami, ketika dia tidak mengupgrade kemampuan dirinya, yang terjadi adalah kebosanan. Dan ada survei yang menarik di barat sana. Rata-rata ketika pasangan suami istri sudah berusia 40, 45, 50, itu ada kecenderungan pengen ganti pasangan. Jumlahnya mencapai 25%. 25% ini bukan angka yang sedikit. Ini jumlahnya ratusan juta. Apa yang menyebabkan mereka jenuh? Apa yang menyebabkan mereka ingin ganti pasangan? Apa yang menyebabkan mereka untuk memilih yang baru, meninggalkan yang lama? Dan ini naluri, terutama laki-laki. Ya, laki-laki memang dikaruniai, diberi fitrah yang semacam itu. Ya, ada hikmah ibu-ibu, ini sekedar ilmu. Urusan praktek nanti komunikasi sendiri. Ada hikmah laki-laki itu diizinkan menikah dengan 4 wanita, karena secara kodrat dalam setiap laki-laki itu menginginkan ada wanita yang berperan seperti ibunya, penuh cinta kasih, perhatian dan melindungi. Ada yang seperti adik atau saudara atau kakaknya, ya, menjadi teman diskusi, ngobrol seperti teman layaknya. Ada yang seperti anak yang kecil, lucu, gemesin, nyenengin, ngangenin kalau punya anak kecil. Dan yang terakhir ada yang seperti kekasihnya. Nah, tugas berat ibu-ibu ini harus jadi 4-4-nya. Ya, sanggup menjadi ibunya ketika sang suami pulang, datang untuk dipeluk, dicinta, disayang, seperti anak yang pulang sekolah disambut oleh ibunya, diberi apresiasi sehingga dia bangga. Ada yang mengambil peran sebagai kakak atau adiknya. Biasanya kalau kita curhat sama kakak kita, mampu atau tidak seorang istri mengambil peran seperti kakaknya. Ada yang berperan sebagai kekasihnya, seperti lazimnya laki dan perempuan yang sedang jatuh cinta, maka punya waktu untuk berbicara yang receh-receh saja, ya, nggak selalu tegang dan serius. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada hal yang menarik untuk kita perhatikan, bahwa setelah usia 10 tahun ke atas, maka pernikahan kita lebih banyak diwarnai dengan diskusi, ngobrol, cerita. Ini saya boleh kasih bocoran Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya Ustadz Fuad, saya banyak chatting sebelum beliau memutuskan hari ini menikah, tentang kriteria wanita yang akan beliau nikahi. Ya, karena memang kalau sudah yang seperti ini, hal-hal yang sifatnya fisik mungkin nomor sekian. Yang dibutuhkan adalah hal-hal yang sifatnya mengobati kebutuhan jiwa. Kriteria beliau berat sekali. Beberapa yang disodorkan mundur teratur, nggak sanggup dengan kriteria yang diinginkan. Maka beruntung ini istri beliau ini diperkenankan mendampingi Ustadz Fuad. Berarti memang mungkin kriterianya sudah Allah berikan hari ini, ya.
Tapi ini menarik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang generasi saya pasti kenal yang namanya Pangeran Charles dan Lady Diana. Ya, wanita yang dijadikan ikon kecantikan dunia, yang saat meninggal dunia ada 2,5 miliar penduduk dunia yang ikut belasungkawa. Semua pada bercerita, semua menyayangkan tragedi kejadian yang menyebabkan kematiannya sang lady. Ya, tapi Bapak Ibu tahu kenapa seorang Charles meninggalkan Lady Diana lalu memilih wanita tua yang bernama Camilla Parker, wanita yang mungkin lebih dekat kepada neneknya, sementara Lady Diana masih tetap diburu, disuka oleh banyak laki-laki dunia. Charles ketika ditanya hanya menjawab, "Lady memang cantik jelita, cocok kalau dibawa kondangan dan pesta. Tapi pesta akan berakhir. Apa asiknya saya duduk berdua dengan seorang boneka yang tak pandai bicara?" Ya, artinya apa? Ini dalam sekali, bahwa kalau kita sudah kalau rumah tangganya anak-anak muda yang isinya cinta-cintaan itu, memang suasananya suasana yang sifatnya hiburan menyenangkan. Tapi kalau sudah macam kita yang tua-tua gini Pak, mayoritas usia rumah tangga kita dihabiskan untuk ngobrol, untuk cerita. Ya, di situ yang tidak didapatkan oleh seorang Charles. Dia mengatakan, saya lebih banyak bicara, lebih bisa nyaman ngobrol dengan Camilla. Saya nggak bisa cerita kalau di depan Lady Diana. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu perlu mengimbangi, gitu ya. Karena kebutuhan laki-laki kalau sudah 40-50 tahun ke atas dalam rumah tangganya, lebih banyak ngobrol, cerita, bicara, diskusi. Ada survei kecil-kecilan ibu-ibu. Banyak bapak-bapak, suami, usia 40, 45, 50 itu memenuhi bar, kafe, diskotik, tempat dugem. Di situ dia minum, di situ dia ngobrol dengan dengan entah candy-nya atau apa istilahnya ya. Nggak sampai zina Pak. Ya. Tapi ketika ditanya, "Bapak kenapa di sini? Kok sering ke sini?" "Ya asik aja di sini, ada temen ngobrol." Lah memangnya di rumah nggak bisa ngobrol? Nggak bisa. Adanya kalau nggak dibentak-bentak, diomelin, dimarahin, gitu loh. Ya. Bisa ngobrol cuman di sini sama mbak-mbaknya itu. Ah, ini ibu-ibu kudu ngerti bahwa kalau sudah tua macam kita ini, kebutuhannya lebih banyak kebutuhan untuk ngobrol. Nah, persoalannya tidak semua orang enak diajak ngobrol. Ini masalahnya, ya. Kan teorinya ngerti nggak Bu? Yang ganteng kalah sama yang pinter, yang pinter kalah sama yang kaya kalah sama yang bikin nyaman, begitu loh, ya. Apa yang membuat kita nyaman untuk ngobrol? Apa yang membuat kita nyaman untuk bicara panjang-panjang? Ada orang yang tipenya enak diajak MKLL. Tahu MKLL Pak? Minum kopi lambat-lambat. 2 cangkir diminum berdua, 3 jam nggak habis-habis. Kenapa? Lawan bicaranya enak diajak bicara. Tapi kalau lawan bicara kita nggak enak omongannya, itu kopi panas-panas cepet-cepet kita habisin Pak. Ya. Maka mampukah pasangan, istri maupun suami, punya keterampilan untuk enak diajak bicara? Dan untuk enak diajak bicara, ini butuh pengetahuan, butuh keterampilan, butuh latihan. Orang Cina mengatakan, yang tidak membaca buku 3 hari, nggak enak diajak omongannya. Kenapa? Ilmunya ilmu 4 hari yang lalu. Ya, apa maknanya? Suami dan istri harus mengupgrade kecantikan, ketampanan, keindahan. Ini berbanding lurus juga dengan pengetahuan. Ada satu penelitian menarik yang dilakukan oleh seorang pemikir dunia, Malik bin Nabi, seorang pemikir muslim yang pernah melakukan penelitian di mana dia diminta oleh pemerintah Aljazair untuk memberikan pendidikan kepada rakyat Aljazair yang selama sekian tahun itu sempat hidup di bawah perbudakan Perancis. Kita tahu Aljazair itu kan di Afrika Pak. Orang-orang Afrika itu rata-rata warna kulitnya 2, hitam sama hitam sekali.
ya. Sudah hitam, budak, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ketika Malik bin Nabi kemudian mendatangi mereka, lalu mulai diajak ngobrol, Masya Allah, tatapan matanya nggak ada harapan, senyumnya hambar, raut wajahnya suram, nggak punya masa depan. Tapi Masya Allah, oleh Malik bin Nabi, anak-anak yang semacam ini kemudian mereka diajari membaca, menulis, dan setiap habis belajar difoto wajahnya. Dan akhirnya mereka sekarang jadi anak-anak cerdas, jadi anak-anak pandai. Mereka sudah bukan lagi pandai membaca, bukan lagi pandai bercerita, tapi pandai menulis cerita. Mereka bisa mengungkapkan dengan bahasa yang indah. Lalu setelah itu fotonya dijejer, dari fase belum bisa baca sampai jadi orang pintar. Apa komentar Malik bin Nabi melihat foto-foto ini? Kata beliau, setiap bertambah satu pengetahuan, semakin indah wajah mereka untuk dipandang. Bapak-bapak, ada pesan indah dari kalimat Malik bin Nabi. Kalau mau indah dipandang wajahnya, upgrade pengetahuan kita setiap hari. Wallahi, kalau kita nih Pak, setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan nggak pernah ngaji, nggak pernah mengupgrade ilmu, membiarkan kualitas kita kayak gini-gini aja, nanti udah kelihatan jeleknya. Ibu-ibu juga sama, ya. Ibu-ibu nggak ngaji, nggak ngibadah, maka akan turun kualitasnya. Mohon maaf, mungkin tidak semua ustadz-ustadz kondang itu secara wajah adalah wajah artis. Saya nggak perlu sebut namanya. Tapi banyak ustadz-ustadz kondang itu yang para artis merapat pengen foto bareng sama mereka. Bukan tentang ketampanannya, bukan tentang glowing wajahnya, tapi tentang karakter, kepribadian, keilmuan, tentu saja ketakwaan. Ini yang membuat orang menjadi kelihatan, ya, lebih hidup, lebih tampan, lebih gagah, lebih nyaman. Karena apa? Karakter, pengetahuan yang dimilikinya terus tumbuh dan berkembang. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di usia pernikahan kita yang sama-sama sudah menua, bahkan tak sedikit di sini yang sudah bercucu, maka kita tetap ingin menua bersama dalam kebahagiaan, dan tentunya kualitas kita sudah tak sama dengan anak-anak muda. Namun jangan khawatir dan jangan merasa sudah tua, karena tua bukan alasan untuk tidak jatuh cinta. Seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di usia 80 tahun, rambutnya sudah putih beruban, hampir semuanya menyala, ketika menikahi seorang wanita bernama Nailah, yang kemudian dia terkejut dengan sosok Utsman bin Affan di usia 80 tahunnya. Tetapi sang Utsman mengatakan, apakah kau terkejut kepadaku lantaran putihnya semua rambutku? Demi Allah, tak ada yang kau dapatkan dariku kecuali cinta semuanya. Dan Utsman bin Affan membuktikan di usia tuanya, ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, beliau meninggal di atas pangkuan Nailah, seorang wanita yang begitu luar biasa cintanya kepada sang suami, sampai Nailah yang masih cantik jelita memutuskan untuk tidak akan menikah setelah wafatnya Utsman bin Affan. Beliau bahkan mengatakan, tidak ada lelaki yang lebih hebat dalam mencintai wanita daripada seorang Utsman. Semua cintaku sudah dibeli habis oleh dia. Bahkan Nailah memutuskan untuk merusak wajahnya agar tidak ada laki-laki yang mau menikahi dia demi cintanya semata kepada seorang Utsman. Ini bedanya cinta wanita dengan cinta pria. Kalau pria Pak, secara umum akan mencintai wanita yang banyak disenangi oleh semua. Tapi kalau wanita itu hanya mencintai laki-laki yang dicintainya. Gitu ya. Ini bedanya, gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya di masa-masa kita menikmati kebahagiaan bersama, upgrade selalu pengetahuan kita. Ibu-ibu perlu banyak belajar bicara yang baik kepada suaminya. Saya tidak menganjurkan ibu-ibu untuk mengurangi kosakatanya, karena itu keluar dari fitrahnya, ya. Tapi yang saya anjurkan adalah belajar tentang intonasi,
belajar tentang mimik wajah, belajar tentang bahasa tubuh. Karena mohon maaf, tak sedikit istri yang lebih ramah dengan tamu yang datang ketimbang suami yang pulang, ya. Iya, mboten Bu, ya. Itu kalau tamu datang, walaupun lagi marah sama anaknya, walaupun lagi ngomel-ngomel sama pembantunya, begitu pintu dibuka, langsung senyumnya ceria. Tapi kalau suami yang pulang, itu malah ditambahin kerjaan. Tuh anakmu rewel, gitu. Ya, nah, ini pekerjaan berat seorang wanita di hadapan pria. Maka terakhir saya tutup dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat ramadana wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Apabila seorang wanita muslimah melaksanakan sholat yang 5, cuma 5 waktu Bu, nggak pakai bangun malam, nggak pakai tarawih, nggak pakai qobliyah ba'diyah, nggak pakai duha atau isyraq, hanya 5 waktu saja. Wa shamat ramadana, puasanya cuma bulan Ramadan, nggak pakai Syawal, nggak pakai Senin Kemis, nggak pakai puasa Daud. Wa hafizat farjaha, cuman menutup auratnya, nggak pakai umroh, nggak pakai haji, nggak pakai infak, nggak pakai sedekah, nggak pakai datang ke majelis taklim, tetapi ata'at zaujaha, dia mentaati suaminya, maka wanita seperti ini akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja kau suka. Maka berdasarkan hadis ini, saya meyakini bahwa seorang wanita muslimah, walaupun dia ustazah, hafidhah, muharrikah, musrifah, ahli sedekah, ahli tilawah, ahli zikir doa, ahli haji umroh, punya travel haji umroh sekalian, ya. Tetapi kalau tidak dikaruniai ketaatan kepada suaminya, akan dikalahkan kedudukannya dengan seorang wanita desa, jarang ke masjid, jarang ikuti majelis taklim, tapi tetap sholat 5 waktu, tetap puasa di bulan Ramadan, tetap menutup aurat, tetapi dia dikaruniai taat kepada suaminya. Ntar bapak-bapak pulang, tubuh inti pengajian yang terakhir tadi. Ya, itu inti pengajiannya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat saya khususnya, buat kedua mempelai secara spesial, dan buat Bapak Ibu semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.